Pagi semuanya. Pagi Pak Leo. Oh ya, jelas ya, dengar ya. Kita sekarang temanya apa? Membaca diagram kelistrikan engine manajemen. Kawan-kawan masih sedikit ya, sambil kita tunggu ya. Ya. Apa kabar Pak Leo? Sehat-sehat Pak. Ya. Apa Eko, apa kabarnya juga? Baik Pak. Banyak apa nak makan kue lebaran Pak Leo? Enggak juga, yang dibawa Sirpan lah. Nggak berkunjung lah ya karena lockdown ya. Enggak berkunjung, ku tengok enggak ada orang yang buka pintu, ku tengok. Iya. Dari Pak Anas lah kemarin sama Pak Irfan. Oh ya. Iya. Itu teman-teman ini. Teman-teman tahu ya, semua ada acara kita nih hari, kegiatan kita nih hari kan? Ada Pak, ada. Sudah dikabari di WhatsApp. Iya. Ini saya lihat terekam semua ini apa aja nih, sehingga tahu nanti buat surat tugas sama apa untuk angka kredit. Iya Pak Leo. Ini ada apanya nih? Ada uang lelahnya juga. Kalau itu kita nggak tahu Pak Leo. Semoga semua ada ya. Kerja aja lah dulu ya kan. Tapi kan kita nanti udah ke ini Pak Leo, ke Ditjen Pasi ya kan. Iya. Jadi Iya betul. yang kemarin tuh set Ditjennya kan bilang nanti SMK ke Bekasi, Iya. GTK lagi ya kan. Iya. Tapi aku belum sempat keluar SK pangkatku kayak mana itu kalau sudah pindah dirjen kita. Nah mungkin kita Pemba-TK juga katanya ganti nama juga kemarin. Iya, itu yang aku bikin agak khawatir. SK gradeku juga belum turun. Kalau angka kredit kan Agustusnya aku ngirim, masih sempat kan. Tapi biasa kan kapan itu Pak Leo? Nggak ke Ditjen GTK ya kan? Siapa nih? Iya. Bekasi. Iya, nggak ke GTK lagi, kita ke Bekasi kan. Ini mana Pak Sihar? Apa kabar Pak Sihar? Pak Anton? Dengan suara kami Pak? Ini kita hari ini membahas apa Pak Leo? Cara membaca diagram engine manajemen, diagram kelistrikannya. Ini udah saya nampakkan ini apanya nih, materinya ini.
Oh, udah banyak ya? Sudah banyak. Mulai aja. Ya, dan kita mulai. Setelah masuk nih, terus saya ganti. Oke, nampak PowerPoint kami. Saya, Pak, Bapak-bapak semuanya. Nampak, Pak? Oke ya, kita sekarang belajar membaca diagram. Ini saya ambil contoh untuk Toyota Avanza produksi tahun 2006. Ya, terlihat Bapak semuanya? Ya, Pak. Iya. Ini Pak, Ya. 2006 Pak Leo untuk Matic sama yang otomatis manual sama Pak? Sama, karena Matic sama manual itu bukan karena faktor tahun, karena di Avanza 2006 pun ada dua, Matic sama manual. Ya. Oke. Ya, itu hanya penambahan sistem saja. Memang ini karena di PowerPoint kurang terang dia. Terang kok Pak Leo, terang. Terang, nampak ya? Terang, nampak Nomornya jelas. nampak. Nampak jelas. Oh iya. Iya, ini adalah diagram kelistrikannya untuk engine management system. Kalau kita lihat di sini ada nomor-nomor, terlebih yang terletak di ECU-nya, di DLC3-nya. DLC3 kemarin kan sudah kita bahas itu. Ada 16 pin. Ya, di sini dinampakkan 1, 6, 14, 12, 7, 4 dan seterusnya. Sebagian tidak dinampakkan. Jadi 16 pin ini. Pin 7 itu adalah untuk sistem information, artinya komunikasi scan tool dengan ECU-nya untuk memberitahukan rekaman-rekaman yang ada di kejadian-kejadian malfunction yang ada di sistem. Jadi sistem komunikasinya ada di nomor pin 7 kalau di DLC 3-nya, tapi kalau di ECU-nya, pin ECU-nya itu nomor 27C. Di situ Bapak lihat itu ada nomor bersebelahan. Contohnya tadi 27C, ada yang lain 24C, 20B, 6C, tidak ada D ya. Yang ada di situ A, B, C. Itu adalah soketnya. Jadi ECU itu punya soket. ECU itu ada 3 soket. Soket A, soket B, dan soket C. Kita lihat contohnya ini di PowerPoint kedua. Ya, di PowerPoint kedua terlihat kan? Ini adalah gambar soket daripada ECU. Ya. Nampak kalau di sini soket A tadi, huruf A tadi yang ada di sini, ini adalah soket E8. Nomor-nomornya itu cara menghitungnya seperti itu, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah pin yang ada di ECU-nya. Baru
ini adalah nomor yang ada di soketnya. Soket itu kan ada jantan betina ya, Bapak Ibu, atau jantan soket yang datang dan soket yang menerima atau soket sumber. Soket sumber inilah yang ada pada ECU. Kemudian soket penghubung ini ada yang di bawah gambarnya ini. Jadi ada E8, ada E9, ada E10 soketnya. Kenapa nomornya terbalik? Sebenarnya nggak terbalik ini Bapak Ibu, karena dia kan ini sedang dibuka, dicabut. Ya, kalau dicabut dari sumbernya, kalau di ECU-nya cara menghitung nomor-nomor PIN tadi nilai seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya dari kanan ke kiri. Nah, jadi nomor PIN yang ada di ECU itu cara menghitungnya dari kanan ke kiri, itu nampak nomornya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini itulah nomor-nomor yang ada di semua yang ada di tabel ECU ini. Sehingga untuk mendapatkan komponennya, kita harus lihat di mana komponen itu berada. Contoh yang kita mau lihat, idle speed control. Idle speed control aktuator misalnya. Ini ada 15A, 14A, 25A, 24A. Ya, jadi di soket ini berarti dia 15, 14, 25, 24. Inilah soket untuk idle speed control aktuator. Ini untuk aktuatornya. Jadi kalau kita memeriksa hubungan-hubungan atau kondisi yang ada di sini, kita harus masuk ke pin 15A, 14, 14, ini 23, 24. Ya, 15, 14, 20. Ini agak kurang terang memang contohnya ya. Jadi di sini, halo Pak, ini kok teriak, saya ganti yang apanya. Nah, ini yang lebih terang. Nah, kalau di sini nampak nih 15, 14, 25, 24. Belum nampak Pak Leo. Hah? Belum nampak gambarnya. Belum nampak? Belum. Ya. Nih? Oke, lagi. Ya. Oke, sip. Ya. Nah, jadi ini contoh kita misalnya mau memeriksa kondisi yang ada di ECU-nya. Jadi bisa aja kan yang diperiksa ECU-nya dulu. Apakah ada gangguan di ECU? Misalnya tidak berfungsinya idle speed control actuator. Idle speed control actuator itu ada 4 pin. 1, 3, 4, 2. Ini pin soket untuk idle speed control actuatornya. Untuk di pin ECU-nya 15A, 14A, 25A, 24A. Terlihat kan? Terlihat. Jadi kita masuk sekarang ke ECU-nya. Berarti di ECU, ini ECU-nya nampak dari situ? Pin? Gambar ECU saya nampak di situ? Halo? Belum nampak Pak Leo. Belum nampak? Belum. Masih yang gambar yang tadi yang nampak ya? Di tempat saya ini masih abu-abu dia, nggak tahu yang lain. Ini baru Abu-abu? ini baru nampak. Oh, ini nampak ya? Nampak. Oke. Ya, jadi yang ini, kemudian yang PowerPoint-nya, ini abu-abu masih juga, abu-abu, PowerPoint. Ini abu-abu, ini abu-abu. Oke ya, biar saya apa? Abu-abu, Pak. Abu-abu ya. Iya. Jadi kita ingat tadi nomor apa tadi? Nomor
Ini. Nih masih abu-abu, enggak lagi kan? Nah, jadi di ECU tadi ada di situ pin untuk apa tadi? Idle speed control actuator tadi adalah 15, 14, 25, 24. Kan begitu tadi kan? Nah, berarti di sini di soket ini apa di pin apa ini tadi? 15, 14, 25 dan 24 tadi ya. Ya. Air control. Nah, ini dia. Mana tadi? Dua puluh lima, 14, 20, 14, 24, 11. Mana tadi ya? Oh ini nih. Ya. Idle speed control actuator ini 15, 14, 25, 24. Jadi kalau terjadi gangguan, sementara gangguan yang ada waktu kita periksa di idle speed control actuatornya tidak ada, ditemukan gangguan, bisa saja gangguan itu justru ada di ECU. Jadi cara memeriksa ECU-nya berarti pin 15A, 14A, 25A, dan 24A. Jadi di sini dia, di sini sudah nampak pinnya 15A, 14A, 25A, 24A. A di situ di sini disebut E8. E9 ini untuk yang B, E10 untuk yang C. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Itu contoh, ya, contoh. Jadi di sini sudah semua lengkap nomor-nomor PIN. Ini nampak ya. Nah, nomor-nomor PIN untuk semua komponen-komponen sistemnya. Nah, jadi sebenarnya inilah yang saya sebut kemarin itu kita bisa buat prototipenya. Ini kita gambar ini di papan prototype, bisa saja dibuat tugas kelompok, dibuat persis sama seperti ini, digambar, kemudian mereka mengetahui fungsi-fungsi daripada semua nomor-nomor yang ada di sini dan pin-pin yang ada di situ. Ini gambar berikutnya, ini adalah letak daripada pin konektor-konektornya, soket-soketnya, termasuk dengan soket penghubung. Sebenarnya memang semua soket penghubung, tapi diistilahkan di sini ada soket utama, ada soket penghubung. Jadi ini untuk Toyota tadi yang diproduksi dari Agustus 2006. Jenis KE dan VE. Gitu. Nama-nama komponennya ada di sini. Kemudian ini nama-nama soketnya. Bawah ya, terus. Iya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kalau untuk yang garis-garis putus-putus, karena ada di sini gambar garis putus-putus, kalau ditemukan gambar garis putus-putus ini, contohnya ini di pin 1A dan 2A, ini bertemu dengan pin 11A dengan 21A, kabelnya itu disatukan itu. Ya.
kabelnya disatukan. Jadi garis putus-putus ini memberitahukan bahwa kabel yang 4 ini 1, 2, 3, 4 ini dipasangkan di dalam satu kabel unit. Jadi kalau kabel itu kan ada kabel di dalam itu, beberapa kabel disusun dalam satu unit dia. Ya, ini namanya kabel unit dia. Itu kalau garis putus-putus. Garis putus-putus itu menandakan dia berada di kabel unit. Tidak terpisah dia kabel-kabelnya. Silakan Pak, kalau ini enaknya kalau ada pertanyaan gitu Pak, silakan. Halo Pak. Ayo Bapak kayak ini semua ya, yang mau bertanya mengenai kelistrikannya ini. Mungkin Ya. ketika mengajar ke siswa mungkin ada yang mungkin terkendala mungkin dengan pembacaan garis-garis ataupun notasi. Nah, bisa juga ditanyakan ke Pak Leo ya kan. Halo teman-teman, silakan. Mungkin dari Pak Jepri. Ya, silakan Pak Jepri. Belum ada Pak Leo. Oh, belum ada ya? Oke. Iya Pak. Di chat itu sudah ada. Tapi di message ada masuk itu Pak. Ah, ya, Pertanyaan. Pak Leo ada di chatnya nih Pak. Oh ya, di chat ya. Ya. Pak bertanya Pak, untuk warna kabel itu apa Pak? Ya, warna kabel itu selalu ada 2 warna. Contoh, di situ ada tertulis, biar saya ambil gambar yang terang ya. Ini gambarnya kurang terang. Ini gambar saya nampak di situ yang diagram yang baru, Nampak Pak? yang terang. Nampak ya? Nampak Pak? Ya. Contoh itu ada WB. Sekarang saya berada di nomor pin 12A, 23A, 22A atau 12E8, 23E8, 22E8 kalau di soketnya. Jadi di sini ada tertulis WB. WB itu white black. Berarti kabelnya ini berwarna putih dan bergaris hitam. Ini RW red white. GR green red. Jadi R itu dasarnya, tapi W itu lesnya, garisnya. Jadi warna kabel-kabel itu pada umumnya dia punya les atau punya garis, warna garis. Jadi R ini warna dasar, W ini adalah warna line-nya atau garisnya, lesnya. Jadi red les, red white, green red. Kemudian ini orange. Orange ini warna orange ya. Ini kabel tunggal ya. Nah ini tidak ada lesnya. Kemudian ini di 31C ini BR yellow, brown yellow. Jadi warna garisnya dasarnya brown dan garis lesnya adalah yellow. Kemudian ini ada GO, green, orange. Itu di 15A. Itu mengenai warna ya. Mengenai warna. Sekarang ada pertanyaan. Oke Bapak Ibu, terjawab itu mengenai warna kabel.
Ada pertanyaan mengenai warna kabel. Ini ada warna-warna kabel ini semua. Dan inilah yang kita susun di papan prototipenya kita bersama dengan siswa sesuai dengan nomor-nomor ini. Nomor-nomor dan warnanya dan komponen-komponennya. Sehingga siswa nanti mudah menguasai di mana nomor pin untuk misalnya ini vakum sensor. Vakum sensor itu ternyata berada di pin 12A, 23A, dan 22A. Dan warnanya adalah white black, red white, dan green red. Halo Bapak Ibu yang bertanya tadi mengenai warna kabel, ini dia sudah ada warna kabelnya ya. Dan di tengah ini ada huruf E8A, E9B, E10C, itu yang dimaksud tadi, yang saya jelaskan tadi. Oke Bapak Ibu, itu mengenai warna kabel. Ini yang garis putus-putus yang saya sebut tadi, ada garis putus-putus di bawah itu. Hilang pula dia. Nah, ini ada garis putus-putus di 31A dengan 11A, 21A. Kemudian ada lagi di sini panjang ini dia ke berikutnya. Dengan 8A, sorry, 2A, 2A, 1A, 31A, 11A, 21A, dan 18A, 28A. Berarti kabel yang ada pada garis putus-putus itu mereka dibuat satu unit kabel. Itu mengenai warna. Sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu, saya sudah jawab mengenai warna. Leo, Iya. itu standarnya kalau di penggambaran memang apa ya? Kalau di otomotif dia warnanya hitam semua, tapi dikasih kode kayak gitu ya, green yellow, brown yellow. Iya, betul. Tapi kalau di data teknik apa di perencanaan pabrikannya Pak, enggak. Jadi BEM ada warnanya Pak ya? Enggak. Kalau dia di manual booknya enggak pakai warna, hanya dituliskan aja begitu. Jadi, Tapi kalau di, ya, jadi kode-kodenya itu ada dia nanti kode untuk menjelaskan warna, ada juga kode menjelaskan kayak apa namanya itu tadi yang Pak Leo bilang yang ada. ya menjelaskan pin, kode warna, kemudian kabel yang mana yang menjadi solid dia. Macam yang saya tadi ada sebutkan tadi titik-titik tadi, itu adalah kabel yang, kan ada waktu kita beli kabel, di dalamnya itu ada banyak kabel. Kalau jenis kabelnya nggak bisa didata situ Pak Leo. Dia mana yang apa nama yang serabut atau apa atau yang besarannya gitu. Apakah sama semua? Umumnya kalau kabel itu adalah kabel serabut dia. Tidak ada kabel tunggal dia kalau digunakan ini. Karena dia supaya fleksibel, dia digunakan selalu yang serabut. Mungkin ada dari teman-teman apa nih yang lain yang belum tanya. Iya, silakan ya. Itu mengenai warna ya, sudah terjawab ya? Mengenai warna ya. Karena sering saya lihat kendala itu justru di membaca diagram kelistrikannya ini. Sebenarnya untuk memeriksa semua komponennya itu dari diagramnya itu bisa keseluruhan kita periksa satu persatu berangkat dari diagramnya. Oke, kemudian
untuk warna kabel. Kemudian ini kadang siswa ada yang tertukar untuk warna kabelnya. Bagaimana? Kalau warna kabel tertukar, ya itu harus diperbaiki ya, tidak boleh dia tertukar. Karena takutnya nanti kalau dia tertukar nanti dia salah periksa, salah analisis. Jadi warna-warna kabel ini waktu kita memasang tidak boleh tertukar, biar dia benar-benar standar. Kita lanjut ya. Ya. Ini letak-letak daripada soket tiap masing-masing komponen. Ya. Ini nggak perlu dihafal waktu kita praktikum di bengkel. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada pertanyaan lagi. Oh. Oke. Biar saya lihat. Apakah ada pengaruh terhadap sistem EPI jika kita mengganti dengan kabel yang lain? Ada sebenarnya pengaruhnya. Kabel itu kan sudah standar dia. Kalau dia terlalu besar, boros sebenarnya. Bisa. Kalau dia terlalu kecil itu yang merusak. Karena kan tegangan sama arus di dalam itu dia sudah tertentu. Diameter kabel itu ada kaitannya dengan tegangan dan arus. Jadi kalau makin kecil kabelnya, tegangan dan arus yang lewat kepada dia juga semakin kecil kemampuannya. Jadi kabel-kabel itu memang sudah standar. Sebaiknya jangan diganti ukurannya. Dan memasang ke soket-soketnya juga nanti susah karena soket-soket itu juga ada ukurannya untuk pin-pinnya. Pin-pin daripada soket itu ada ukurannya. Ada besar, ada kecil. Jadi untuk kabel kecil tentu soketnya juga pinnya juga kecil. Tapi rata-rata pinnya itu kan standar. Ya, jadi kabel itu sebaiknya jangan berganti ya. Kalaupun dia diganti harusnya jangan lebih kecil diameternya. Kayak yang lebih besar bisa. Tapi jangan yang lebih kecil ya. Jenis kabel, kemudian ini ada pertanyaan. Terjawab ya, teman-teman, masalah ukuran kabel. Kalau masalah panjang tidak ada masalah. Kalau memang masih bisa nyampe dia, diperpendek, ya silakan. Tapi yang jelaskan kabel itu nanti disusun dia menjadi satu jalinan ya. Ya, jadi satu jalinan. Tidak semua kabel dalam satu kabel multi, kan ada kabel multi. Dalam satu kabel di dalam itu multi dia, banyak kabel di dalam. Itu tidak semua, itu hanya yang ada pada garis-garis tadi. Apakah ada pengaruh? Oke tadi. Jenis kabelnya berbeda dengan standarnya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kabel itu harus sesuai dengan standarnya. Kalau berbeda dari standarnya, dia harus ukurannya lebih besar. Jangan lebih kecil ya kalau mau mengubah ukurannya. Kalau kelebihan kecil nanti takutnya kabelnya panas, bisa nanti terbakar. Karena makin kecil kabel untuk tegangan dan arus tertentu, dia bisa menyebabkan tahanannya naik. Menyebabkan korslet atau terbakar. Ada lagi? Pak? Bagaimana pengaruh sekring pada ECU? Ya. Oh ya, ada muncul lagi ya. Apakah susunan modul? Oh, ini kok susunan modul. Di mana tadi pertanyaan? Apakah sekring berpengaruh kepada ECU? Sekring juga sudah standar ukurannya Bapak Ibu ya. Kalau kita bikin terlalu kecil,
dari ukuran standarnya bisa menyebabkan mudah putus. Kalau terlalu besar dari ukuran standarnya, nanti bisa kalau terjadi korsleting bisa mengakibatkan tidak terbakarnya sekring. Kalau sekring tidak terbakar, berarti dia akan merusak yang lain. Jadi sekring itu sebenarnya pengaman kalau terjadi korsleting. Jadi kalau dia terlalu kecil sekringnya, bukan korsleting pun, beban normal saja pun nanti dia terbakar. Kalau beban normal dia terbakar, ya otomatis mengganggu juga. Kalau dia terlalu besar dari standarnya, terjadi korsleting, dia tidak terbakar, justru yang terbakar itu komponen yang lain yang terjadi di tempat korslet itu. Akan bisa menyebabkan ECU rusak kalau memang korsleting itu berada di daerah ke ECU ya. Kemudian ini ada pertanyaan. Apakah susunan modul dan komponen yang sesuai dengan EWD di atas berlaku bagi semua merek kendaraan? Ya, tidak semua merek kendaraan, tapi kalau prinsip pembacaan nomor-nomornya itu, kalau untuk Toyota itulah standarnya. Kalau untuk Toyota ya, untuk Toyota mobil-mobil Toyota ya. Kalau dia Mercedes beda lagi dia. Kita harus baca lagi buku manualnya karena cara pengkodean PIN di ECU kendaraan itu kalau berbeda merek dia berbeda juga. Tapi kalau untuk menghitung nomor urutnya sama. Anda tidak main badminton ternyata. Ya kamu hampir dia nggak main badminton lo. Kan soalnya itu bapak-bapak. Ya kamu harus begini lo. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau untuk Toyota itu sama ya, untuk Toyota. Tapi yang jelas diagramnya itu berbeda. Untuk penomoran PIN sama pengkode-kodeannya itu sama. Ya. Tapi kalau di kendaraan lain, merek lain berbeda. Mereka punya standar masing-masing. Tapi kalau untuk menghitung PIN itu sama semua untuk ECU. Cara menghitungnya itu selalu mulai dari kanan ke kiri. Ini mati kamera. Nah, ini ada. Halo? Ini mati mikrofon. Jadi cara menghitung Beri orang. Pertanyaan. Oke, kita mulai Pak. Jadi cara menghitung PIN-nya itu di ECU tetap dia bergerak dari kanan ke kiri. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Lanjut Pak. Oke ya, sudah terjawab ya. Bagaimana pengaruh sekring pada ECU juga sudah terjawab. Hai. Halo guys. ECM itu adalah salah war balik pes. Saurang Bang. Ini salah tren. Coba Bang mempreno kah di sini? Tren lagi. Ini yang mana dicabut? Enggak dicabut. HP-nya. Harus dicabut Gin. Apanya nih berarti? Anda ini ya. Mungkin Bapak Ibu lupa itu yang memut mikrofonnya ya. Tolong di-mute mikrofonnya Pak. Kalau bertanya nanti baru dibuka mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan ECM. Di sistem telepon. Di sistem engine management itu dia mempunyai Nama, Pak? Unit control. Karena unit Halo? Udah. Masuk nggak? Keluar
Oke, kita lanjutkan ya. Di sistem engine management system itu ada namanya unit-unit control. Ada namanya unit induk. Unit induk itulah ECU. ECU besarnya. Jadi di setiap komponen itu ada namanya ECM. Contoh untuk anti-lock brake system. Anti-lock brake system di situ ada CPU, tapi namanya ECM. Jadi setiap CPU yang ada di engine management system itu dia berkomunikasi dengan ECU-nya. Begitu ya. Jadi ECM itu adalah komputer yang ada di unit masing-masing komponen. ECU adalah unit komputer induk. Nah, karena komputer sesama komputer yang bisa berkomunikasi. Makanya ada namanya CAN bus. Itulah CAN bus. Jadi CAN bus itu adalah komunikasi antar komputer dengan komputer. Ya, itulah engine management system. Ada ECM di setiap unit. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ECM itu adalah komputer unit yang bekerja di sektor itu. Katakanlah kalau dia bekerja di transmisi otomatis, maka komputer yang ada di sistem transmisi otomatis tadi namanya ECM. Terjawab ya mengenai ECM. ECM itu adalah Electronic Computer Module. Artinya komputer unit yang ada di di bawah ECU. Jadi ECU itu adalah pusatnya, ECM itu adalah bawahannya, di bawah-bawahnya. Apakah anak tingkat SMK harus sudah sampai di tingkat ini Pak pembelajarannya? Karena terus terang untuk kelistrikan bodi standar aja mereka banyak yang nggak paham Pak. Apalagi sampai membaca wiring ECU. Karena itu yang terjadi di tempat saya Pak. Jadi bagaimana cara menyiasatinya? Ya, cara menyiasatinya tentu ini kita bikin di prototipenya tadi Bapak Ibu. Kalau menggambar wiring itu tidak boleh sekaligus. Dia harus satu persatu. Makanya kan kalau kita lihat gambarnya ini tentunya kan ini digambar dulu ini di di papan tulis tadi, entah itu menggunakan spidol atau menggunakan pensil, tentu di kertas lebar ya, biar mudah dia biar terang. Tentu kotak ini dulu kita gambar kotak ini kita gambar, kemudian ini ada berapa kotak di sini? Hanya dua di sini. Satu untuk DLC 3, satu untuk ECU-nya. Ya. Kemudian kita tulis di sini titik-titik. Kita tuliskan saja nomor-nomornya dulu di sini. Nomor-nomor beserta dengan soket-soketnya buat lingkaran seperti ini. Kemudian kita bekerja mulai dari sistem apa yang sedang kita pelajari. Ya? Belum nampak? Nampak, Pak. Kenapa ini gambarnya? Belum. Oh, Belum Pak. sorry. Nah, ini nampak kan? Oke, Pak. Ya. Nah, kita gambar aja kotak ini karena cuma 2 kotak ini di sini yang utama. Ya, kita bimbinglah mereka menaksir ukuran gambar kotak ini supaya semua nanti nomor-nomor ini muat dia. Gitu. Setelah dibuat nomor-nomornya, ya, sekarang kita sedang belajar apa? Sistem, katakanlah kita mau belajar sistem vakum sensor. Nah, kalau vakum sensor jelas tinggal menarik garis dari sini kemari, ya, dan membuat warna kabelnya di situ, ya, white, black atau apa segala ini, red, yellow. Untuk 1 unit. Nanti untuk belajar berikutnya
Karena kan sudah tersedia di sini semua nomor-nomor sama pin-pinnya itu. Nah, dan kalau kita masuk ke soketnya, tentu kita sudah bisa menentukan di mana pinnya. Ya jelas, di soket E8, pin 12, pin 23, dan pin 22. Jadi untuk menggambar diagramnya ini Bapak Ibu, tidak boleh sekaligus. Dia per unit-unit waktu kita belajar. Lama-lama nanti mereka bisa menggambar ini semuanya. Kalau dia langsung kita berikan seperti ini, suruh gambar, mereka tidak akan mengerti, Bapak Ibu. Tapi kalau kita buat per unit-unit seperti ini, katakanlah untuk vakum sensor, digambar ini, setelah digambar ini kita turun ke mobilnya, atau kita turun ke meja, atau ini bisa dibuat di meja, lengkap dengan soket-soketnya, lengkap dengan ECU-nya. Katakanlah kita punya ECU yang second-second atau yang murah-murah, uang praktek kita belikan itu kita susun di meja. Semua komponen-komponen untuk vakum sensor juga kita susun di situ. Sehingga kabelnya itu nampak bergerak dari ECU itu sampai ke vakum sensornya. Dengan soket-soketnya, dengan pinnya. Gitu Bapak Ibu. Yang membuat bingung selalu siswa kita itu Bapak Ibu sama seperti kita. Kadang kita hanya belajar teori, komponennya itu tidak ada. Ya jelas mereka kewalahan untuk memahaminya. Karena kalau namanya teknik, dia harus ada benda yang kita kerjakan, kita praktekkan. Tidak cukup hanya sama seperti orang berenang, kita mau melatih orang berenang, kita hanya ceritakan gambar-gambar, tentu siswa itu tidak akan pernah memahami bagaimana itu berenang yang baik. Tapi waktu kita bawa mereka ke kolam renang, kemudian kita lakukan pembelajarannya langsung di kolam renang, kita beritahukan gerakan-gerakannya, dan kita latih, kita lihat bagaimana mereka melakukan renangnya, tentu mereka akan cepat belajarnya. Tapi kalau hanya dengan teori-teori gambar seperti ini memang susah. Tapi walaupun susah, tapi kalau kita mulai dari seperti ini, maka siswa akan mudah memahaminya, Bapak Ibu. Bagaimana pendapat saya, Bapak Ibu? Yang membuat mereka susah karena mereka tidak langsung terjun mempraktekkannya. Dan kemudian yang bikin mereka susah itu belajarnya sekaligus. Dia tidak dipotong-potong. Nah, macam ini kan, kita potong satu unit. Nggak mungkin nggak bisa mereka gambarkan ini. Kemudian kita turun langsung ke bendanya, kita lihat di mana pin-pin itu berada. Kalau untuk di soket, di mana dia? Kalau untuk di pinnya ECU, di mana dia? Sehingga siswa mudah memeriksanya. Kalau gangguan ada di vakum sensor, tentu bisa terjadi gangguan di vakum sensornya. Bisa terjadi gangguan di kabelnya. Bisa terjadi gangguan di soketnya. Bisa terjadi gangguan di ECU-nya. Vakum sensor bagus, kabel bagus, kok vakum sensor ini tidak bisa baik, tidak bisa kerjanya tidak bagus, tetap ada gangguan. Bisa saja di ECU-nya yang rusak. Nah, bisa diperiksa di pin 12, pin 23, dan pin 22. Misalnya. Memang kalau terjadi kerusakan di ECU tidak bisa diperbaiki. Hanya memastikan saja di mana sebenarnya terjadi kerusakan itu. Oke, karena sistem Pak sekarang. Ini ada pertanyaan ya. lagi Pak Leo. Dari Pak Gilang. Oke, ya. Ya, ntar ya. Ada pertanyaan? Ini saya baca dulu, ada pertanyaan berikutnya rupanya. Apakah anak tingkat oke, sudah terjawab tadi ya. Kemudian
apakah bisa memeriksa hubungan kabel yang ada kemungkinan rusak, putus di tengah jalan melalui soket ECM? Kemudian bagaimana caranya? Apa cukup hanya menggunakan multimeter saja? Atau ada alat tambahan lain dalam memeriksa hubungan kabel? Biasanya ada alat lain namanya lem, apa namanya itu ya, kabel yang dilengkapi dengan LED lem, lampu LED. Biasanya itu ada ujungnya itu seperti jarum, itu panjangnya semeter, sehingga dia bisa mudah dicucukkan ke pin kabel itu. Kemudian kalau kabel lampunya menyala, berarti kabelnya masih terhubung. Kalau kabelnya putus, berarti lampunya tidak menyala. Selain multimeter, biasanya dia menggunakan LED lem kabel ya, jumper. Terjawab ya Bapak ya? Jadi bengkel-bengkel punya itu selalu itu lampu. Dan bisa kita buat sendiri sebenarnya. Bisa Bapak buka di Google bagaimana cara membuatnya itu. Buat di situ LED lem diagnostik. Ya, ECM harness tester. Apakah untuk mobil juga alat seperti ini ada? Setahu saya ini ECM harness tester ini ada untuk mobil juga ya. Tidak hanya sepeda motor, mobil juga ada. Jika menggunakan jarum pentul, bisa nggak Pak untuk memeriksa hubungan kabel itu? Memang penggunaan jarum pentul itu tidak dianjurkan, ya, walaupun bisa, karena dia akan merusak kabel ya. Jadi sebenarnya memang, tapi kita memang susah dapatkan di Indonesia atau mungkin di Jakarta mungkin banyak. Ada namanya kabel penghubung, soket ya, soket antara. Jadi soket antara itu dia ada kabel keluar sehingga mudah kita memasangkannya, memeriksanya. Jadi kita pasangkan soket antara itu. Bapak Ibu paham maksudnya soket antara kan? Ada soket utama, ada soket antara untuk diagnostik namanya. Soket antara untuk diagnostik itu ada kabel keluar yang bisa kita gunakan untuk tempat memeriksa dia. Gitu. Itu soket itu bisa dipasangkan ke sumber, bisa dipasangkan ke soket pasangannya, itu bisa dicabut sehingga kita mudah memeriksa hubungan-hubungan kabel listriknya. Penggunaan jarum pentul itu tidak standar ya Bapak Ibu. Jadi kalau di bengkel dilarang, tidak SOP. Yang benar itu SOP adalah penggunaan soket antara namanya. Soket antara untuk diagnostik, untuk pemeriksaan kabel, untuk pemeriksaan kerusakan dan seterusnya. Saya memang di toko di Medan saya belum ketemu di mana ada jual itu. Dia biasanya set itu unit lengkap dia. Sehingga tinggal pasangkan saja. Waktu kita mau memeriksa kerusakannya, kita bisa cabut, kemudian kita pasangkan soket antara tadi. Jadi soket antara itu dia untuk diagnostik dan pemeriksaan aja. Jadi selesai kita praktek, selesai kita memeriksa, itu kita simpan lagi di di tempat penyimpanan atau di gudang. Itu mengenai jarum pentul ya. Jarum pentul yang dihubungkan dengan APO juga sebaiknya
tidak ya. Yang benar seperti yang saya bilang tadi, dia menggunakan soket antara. Ya. Di Toyota ini bisa ditanyakan, mana tahu mereka bisa kasih kita beli. Karena mereka juga punya soket antara ini. Memang itu biasa digunakan khusus untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Karena pemeriksaan itu ada dua, pemeriksaan dalam keadaan mati, kemudian pemeriksaan dalam keadaan mesin hidup untuk mengecek gelombang-gelombang dan mengecek tegangan-tegangan yang ada di komponen-komponen sistem tadi. Contoh barangnya apa? Barangkali di Untuk mengecek contoh barangnya gelombang apa? Barangkali dan contoh barangnya apa? tegangan yang ada Barangkali di di BMPK ada. komponen-komponen sistem. Iya, itulah kami kesusahannya karena kami tidak ada dapat di sini. Kami pikir dulu banyak dijual di Medan ini, makanya nggak kami bawa hari itu waktu kami belajar dulu di luar, di negara lain. Makanya kami menyesal nggak kami beli itu 1 unit dia. Maksudnya Pak, soket antara itu dia, soket itu jantan betina 1 unit dan ada kabel keluar dari situ. Memang sudah di set seperti itu. Khusus digunakan untuk pemeriksaan sistem-sistem komponen yang ada di engine manajemen. Itu Pak. Nanti kalau saya ketemu nanti saya searching, nah saya kabarin nanti sama Bapak. Nanti kan saya sudah mau kasih alamat Google Drive saya nanti, GG untuk bisa materi-materi di download dari situ, referensinya. Oke Pak ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke PowerPoint berikutnya. Ini masalah mencari letak ya di mobilnya ya. Tentu letak ya di mobilnya ya. Tentu kita harus punya mobil Toyota Avanza tahun 2006 ya, yang jenis KE PE. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membeli mobil praktek untuk siswa SMK, belilah yang kita punya buku manualnya, sehingga kita enak belajarnya, karena tiap mobil masing-masing itu dia punya manual masing-masing. Ini kebetulan yang ada sama saya itu, ini kebetulan yang ada sama manual 2006 dengan 2013 sama 2011. Yo, ininya makanya saya ambil ini contohnya untuk contoh. Ya. Nggak ada gambarnya. Nggak nampak gambarnya hitam. Ya? Di tempat saya. Nggak ada gambarnya? Nggak ada gambarnya. Ya. Oh hitam? Hitam. Oh iya. Ini dia ya. Hitam ya. Oke. Udah terang ya? Pak, udah. Ini bisa? Udah Pak. Udah oke Pak. Udah? Udah. Ya. Inilah dia mobil Toyota Avanza KE dan PE tadi ya, tahun 2006 ya. Dari tahun 2006 sampai tahun sekarang itu maksudnya. Nama-nama komponennya itu sesuai dengan nama-nama nama soketnya sesuai dengan nama komponennya. Misalnya di sini A1 AC magnetik ya. Sini ada di gambar ini ada lihat A1. Nah, ini dia A1 ya. Ada kan A1 ini di bawah. Nah, letaknya di sini. Letak A1 nampak. A1 itu berarti untuk soketnya AC magnetic clutch, air conditioning ya, magnetic clutch dan seterusnya. Bentuk soketnya ini untuk A1, untuk A2 ini, untuk A3 ini. Nah, 4. Ini kebetulan soket yang sedang terpasang diperlihatkan ya. Kalau kita cabut itu baru nampak ada pasangannya.
Ini S4. Nampak ada gambar S4 di sini kan? Ini soket untuk ECU-nya ABS ya. Anti lock brake system. Dia. Ini buat S4. Kalau kita kembali lagi ke apa tadi, ECU tadi, di sana ada S4 juga di ECU. Ini adalah ECM, soketnya ECM untuk anti lock brake system. Dia terhubung juga ke ECU. Nama di ECU itu ada S4. Di sini ada S4. Ini nampak diagram saya ini kan? Nampak, Dari sana? nampak. Iya. Iya. Pak Leo. Ya. Itu kalau Ya. soket-soketnya itu dia ISO Pak ya? Artinya semua mobil bentuk soketnya sama. Ya. Gitu. The standar Ya, internasional. soket-soketnya ini ISO. Ya, soketnya ISO semuanya. Standar internasional kalau soket-soket, Pak. Iya. Ada tadi S4 di sana, S4 itu di sini di mana posisinya? Ini kebetulan saya nggak ketemu ya, tapi ada di ECU ini S4. S4 yang dihubungkan ke ECU, ECM-nya anti lock brake system. Ya, contoh ini ECM untuk sensor posisi camshaft. Sensor position camshaft ya. Kemudian sensor position crankshaft. Ini ada pin 18, pin 28, pin 11, pin 21 untuk soket A atau soket E8. Ini dia. Baru ada garis putus-putus ini. Berarti kabelnya ini adalah kabel multi ya. Kabel multi. Ini satu unit dia dibuat. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan ya Pak? Lihat dulu. Habis ya, nggak ada lagi yang saya diskusikan. Saya lihat udah kosong ini pertanyaan. Ya habis Pak. Jadi yang habis. Ya, Waktu kita juga udah habis tak waktunya. Oh, waktu pun sudah habis ya. Nanti saya share di apa di GG, nanti di WA kan referensi-referensi yang mungkin Bapak butuhkan ya. Sedang saya buat GG-nya, belum selesai. Siapa? Ya, karena kebetulan banyak filenya. Untuk Pak Leo mungkin ada saran kepada Bapak Ibu ini supaya kayak Pak Pirsan kan buat RPP, jadi kan tahu nanti apa-apa yang menjadi kendala di TKR ini. Ya. Atau cemana Pak Leo? Boleh. Jadi nanti Bapak Ibu ini kan mungkin emang ada masalah di tempatnya masing-masing bertugas itu jadi tahu gitu. Artinya Ya, jadi saya minta juga kepada Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu membuat RPP, bagaimana
kegiatan pembelajarannya itu mungkin ada kendala Bapak Ibu, tolong di-share juga ke saya. Jadi RPP realnya aja Bapak Ibu, RPP Bapak Ibu yang sedang pakai sekarang, boleh di-share ke saya, di mana Bapak Ibu rasanya kok ada mengganjal begitu, dikasih tanda di RPP Bapak Ibu itu, biar nanti kita diskusikan. Mana tahu mungkin masalah urutan pembelajaran, sama seperti yang Bapak bilang tadi, kenapa siswa susah mempelajarin itu, sehingga nanti saya bisa berikan masukan di mana Bapak Ibu nanti memulainya gitu. Karena belajar itu adalah, pemahaman itu dia berkesinambungan begitu. Orang mudah paham kalau ada data awal di kepala kita, kemudian data itu akan tersambung untuk berikutnya gitu. Tidak kacau dia. Tidak terputus-putus. Sama kalau kita dulu belajar matematik itu kan, untuk membelajar pecahan itu kita harus memulai dari mana dulu supaya orang mudah belajar pecahan misalnya. Ada urutan-urutannya. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu menemukan kendala di saat membuat RPP Bapak Ibu, atau RPP yang ada sekarang, boleh dikirim ke saya Bapak Ibu. Nanti akan saya lihat mana yang perlu diperbaiki atau mana yang sudah oke gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya, nanti di-share ke saya, ke email, ke WA saya. Pak WA Leo, aja, WA. Pak Leo, Ya, itu Ya. RPP itu bentuknya apa Pak Leo? Bentuk filenya? Apakah Word, Excel atau seperti apa Pak Leo? enaknya Word lah, biar bisa saya nanti sisipkan kata-kata di dalam itu penjelasannya. Maksud saya nanti saya bikin semacam template di di Moodle-nya, di aplikasi kita, biar nanti Bapak Ibu Iya. bisa masukkan ke situ gitu. Iya, boleh, cocok Pak. Makasih banyak Pak atas bantuan Pak Eko. Saya senang sekali. Jadi bentuk Word saja, supaya saya bisa memasukkan komentarnya di situ dan saya kembalikan nanti ke teman-teman kita di sana. Oke, Pak Leo. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak Leo. Oh, silakan Pak, silakan. Ini kan Pak, kan saya ikut di PKR ini untuk menambah wawasan saja. Karena Iya. kan di sekolah saya itu tidak ada jurusan PKR. Oh ya. Apakah saya ikut buat RPP atau bagaimana Pak? Karena ini memang kan untuk keperluan Bapak juga ini. Jadi untuk realitanya saja sebenarnya di mana kendala-kendala Bapak mengajarkan engine manajemen ini, gitu saja. Kalau Bapak mau buat silakan. Oh, siap Pak, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak atas infonya. Ya, untuk diskusi kita saja ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Pak Leo, Ya. untuk hari ini kan kita mengenai kelistrikan. Besok kira-kira apa nih Ya. untuk ABS-nya ya? ABS Ya. mengenai kelistrikan juga? Iya, kelistrikan ABS dan cara pemeriksaan komponen-komponennya. Oke, untuk Bapak Ibu diapakan untuk mengenai kelistrikan sistem ABS. Jadi mungkin kalau emang ada yang masalah, besok biar bisa langsung bertanya dengan Pak Leo. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya yang untuk kajian kita hari ini? Sebelum kita tutup, kita sudahi. Ya Pak Leo. Oke. Kita sudah ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa besok. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Selamat Pak. Lebaran. Pak. Selamat siang, selamat Lebaran. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Besok lagi kita jumpa di kegiatan
TKR juga dengan Pak Leo, dan siangnya di TBSM dengan Pak Pirsan di jam 1. Oke ya, saya sudahin ya. Saya tutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.